kita belajar kembali dan Bapak Ruby James akan menolong kita untuk belajar tentang bagaimana uh, homiletika dan nanti itu menjadi bagian dari khotbah ekspositori. Nah, kita akan memulai pelajaran kita pada sore malam hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan pertemuan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sepanjang pagi sampai dengan malam hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati di dalam kami bekerja, di dalam kami melayani, juga di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan juga mengumpulkan kami kembali pada malam hari ini. Kami belajar tentang khotbah ekspositori yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Robi James. Amin Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, berkati setiap perangkat yang kami pergunakan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar di beberapa bagian daerah di Indonesia. Banyak yang sedang turun hujan. Kami menyerahkan pada Tuhan, supaya semua ada di dalam kendali dan otoritas Tuhan. Tetapi setiap perangkat yang kami pergunakan Tuhan. Kami juga menyerahkan Pak James yang akan mengajar kami. Tuhan juga memberkati apa yang sudah dipersiapkan. Dari Tuhan kami menyerahkan pertemuan kami pada malam hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Robi James. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dwi. Bapak Ibu, kita akan sebentar ya. Ya, kita masih dalam menyusun khotbah ekspositori. Namun sebelum kita belajar bersama-sama tentang bagaimana menyusun, saya hendak mereview kembali tentang khotbah ekspositori ini sedikit saja. Jadi pada intinya, Bapak Ibu, khotbah ekspositori adalah bentuk khotbah yang berfokus pada menjelaskan dan menganalisa teks Alkitab secara mendalam dan sistematis. Jadi kita betul-betul mempelajari konteks dekatnya, konteks jauhnya, budayanya, sastranya, kita betul-betul mendalaminya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapatkan makna asli pada waktu wahyu itu diterima oleh penulis Alkitab pada waktu itu. Ya, apa sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan yang diterima oleh penulis Alkitab pada waktu. Ya, jadi secara karakteristiknya yaitu yang pertama pemahaman yang mendalam. Khotbah ekspositori membantu jemaat memahami makna teks Alkitab secara mendalam dan komprehensif. Ini terjadi, ini termasuk konteks historis, kultural, teologis dari teks tersebut. Yang kedua, kita setia pada teks itu, pada wahyu yang pertama kali diterima oleh penulis Alkitab itu. Kita tidak menafsir sendiri, kita tidak membuat reka-reka terhadap nats itu, tetapi kita setia kepada teks itu. Khotbah ekspositori memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap setia pada teks Alkitab. Ini mengurangi resiko penafsiran yang salah atau menyimpang dari makna asli teks tersebut. Yang ketiga, konsistensi. Khotbah ekspositori memungkinkan pemimpin gereja untuk mengajarkan seluruh isi Alkitab secara sistematis, bukan hanya memilih topik-topik tertentu. Ini mencakup pengajaran ayat demi ayat atau pasal demi ayat demi pasal.
Yang keempat adalah kredibilitas dan otoritas. Khotbah expository memberikan otoritas kepada khotbah karena didasarkan pada firman Tuhan yang diilhamkan. Ini juga meningkatkan kredibilitas pengkhotbah sebagai pengajar yang setia pada Alkitab. Jadi hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara, perlu menjadi catatan di dalam kita membangun sebuah khotbah ekspositori. Kita kemarin sudah belajar tentang 5 langkah dalam proses menafsir dan memahami Alkitab berdasarkan Journey Across the River dari Duval and Hayes. Ya. Jadi nomor 1, memahami teks di kota mereka. Jadi pada waktu Musa pertama kali menerima itu dan menuliskannya, apa itu? Nah, itu yang kita berusaha untuk tangkap dan paham. Kemudian yang kedua, mengukur lebar sungai yang akan diseberangi. Saya tidak akan jelaskan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, menyeberangi jembatan provinsi. 4, membaca peta Alkitab secara keseluruhan. Bagaimana? Kemudian baru yang kelima, ini membentuk ide khotbah kita. Memahami teks di kota kita. Ini membentuk ide homiletika kita. Jadi yang pertama itu adalah ide eksegetikanya. Kemudian yang nomor 5 itu adalah ide homiletika kita. Ini saya beri contoh yang nanti kita akan belajar bagaimana menyusun bagian ini. Contoh Mazmur pasal 3 ayat 1-9. Ide eksegetikanya, Daud sedang mengalami perlawanan atau konflik yang berat dari Absalom beserta para pengikutnya. Namun Daud memiliki keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan ini menghasilkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara, untuk menemukan ide eksegetika ini, kita harus belajar sejarahnya, latar belakang dari Mazmur pasal 3 tersebut, apa yang menjadi background-nya. Ya, jadi akhirnya kita bisa menemukan ide eksegetika ini. Kemudian setelah kita tarik pada masa kita, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita bisa menemukan ide homiletika yang akan kita khotbahkan. Keyakinan kepada Tuhan di tengah kesulitan akan menghasilkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan coba untuk membuat khotbah ekspositori berdasarkan Mazmur pasal 3 ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun sebelum kita masuk, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami prinsip dasar dalam menafsirkan Alkitab. Itu adalah Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Dengan lain kata, Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Ya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu Saudara. Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Dengan lain kata, Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Tidak ada pikiran kita yang masuk di situ, tidak ada ide kita yang masuk di situ. Yang ada adalah ide Alkitab. Ide Alkitab ditafsirkan oleh Alkitab itu. Alkitab itu menjelaskan idenya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami di dalam kita menafsirkan Alkitab kita.
Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, kita menafsirkan Alkitab itu secara alegoris. Khotbah alegoris yang menggunakan simbolis dan kiasan untuk menafsirkan teks Alkitab bisa berbahaya karena beberapa alasan berikut ini. Ya. Yang pertama adalah penyimpangan dari makna asli. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara. Khotbah-khotbah yang menafsirkan Alkitab secara alegoris. Umpama kita khotbah tentang Lazarus. Kemudian kita katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus diminta oleh Tuhan Yesus supaya batu itu digeser. Ya. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Lazarus supaya Lazarus itu keluar. Saudara, penafsiran alegoris itu seperti ini. Batu itu lambang dari dosa yang harus disingkirkan. Saudara, apakah itu betul maksud dari penulis Alkitab bahwa batu itu adalah dosa? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah penafsiran alegoris. Ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti itu. Ketika minta batu itu untuk disingkir itu, batu itu bukan dosa. Ya memang batu itu harus disingkirkan supaya Lazarus ini mau keluar dari kuburnya. Jadi bahaya ya. Jadi kalau kita khotbah-khotbah alegori seperti ini bukan maksud penulis ketika penulis menceritakan tentang kisah Lazarus itu. Dan seringkali juga saya perhatikan, saya pernah mendengar khotbah seperti 3 tingkatan Bahtera Nuh itu menjadi simbol dari Trinitas. Saudara, apakah Musa ketika mengkisahkan cerita itu, menulis cerita itu, kemudian Musa itu sedang menceritakan tentang Trinitas? Tentu tidak. Saudara, model penafsiran seperti ini, penafsiran-penafsiran alegoris ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Jadi bisa menyimpang dari makna aslinya. Alegori seringkali memaksa teks untuk mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh penulis aslinya, yang bisa menyebabkan penyimpangan dari pesan asli yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah subjektivitas. Karena alegori sangat bergantung pada interpretasi pribadi. Ini bisa membuat khotbah menjadi sangat subjektif dan bervariasi antar pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Karena memang tidak setia kepada maksud dari penulis aslinya. Jadi bisa berkembang kemana-mana. Ini bisa membingungkan jemaat dan menyebabkan perpecahan jika interpretasi berbeda bertentangan satu sama lain. Ketiga, kurangnya kontrol teologis. Khotbah alegoris bisa mengabaikan konteks historis, kultural dari teks tersebut yang penting untuk interpretasi yang tepat. Ini bisa mengakibatkan pandangan teologis yang tidak seimbang atau tidak benar. Yang keempat, pengurangan kekayaan teks. Dengan fokus pada masalah simbolis, khotbah alegori sering mengabaikan kekayaan dan kedalaman pesan literal dari Alkitab yang bisa memberi pengajaran dan bimbingan langsung bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, potensi untuk penyalahgunaan. Alegoris bisa digunakan untuk membenarkan ajaran atau praktek yang tidak alkitabiah dengan memutarbalikkan teks untuk mendukung pandangan pribadi pengkhotbah. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, bahaya-bahaya dari apabila kita berkhotbah secara alegoris.
Jadi kita nggak tahu latar belakang sejarahnya, kita nggak tahu konteksnya itu apa, nats itu, kemudian kita angkat kok ini bagus ya, dan ini nampaknya baik ya, mendukung ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata justru kita tidak setia kepada makna asli dari teks itu dan bisa terjadi penyalahgunaan dalam pengertian penyesatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, khotbah alegoris ini berbahaya sekali. Ya. Sebelum saya lanjut kepada bagaimana kita membuat khotbah ekspositori, Bapak Ibu Saudara, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari poin-poin ini. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Saya Pak Robi James bisa menjelaskan. Mari silahkan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak kita lanjut. Belum Pak. Ya. Iya Pak. Bentar Oh, Pak, ini ada Pak Didi. Mau Silakan Pak Didi. bertanya? Oh ya, sebentar Ibu Elizabeth ya. Pak Didi, Ya, silakan Pak. ya, Salam Pak Jem. Saya mau nanya Pak, itu definisi alegoris itu apa ya Pak? Maksudnya Pak. jadi, Makasih Pak. oke. Terima kasih pertanyaannya. Di sini saya belum definisikan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk alegoris itu, saya akan ulangi lagi teks tadi. Secara sederhananya, Saudara, kita memaknai ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu sebagai bentuk simbolis. Di sini, apakah kalau saya di sini, mau saya kelihatan di sini, Bapak Ibu Saudara? Iya Pak. Share screen ya Pak ya. Mouse-nya kelihatan ya? Saya Oh, sembi, simbolis kiasan gini kelihatan enggak? Oh enggak ya? tidak kelihatan Pak. Oh ya. Jadi khotbah yang menggunakan simbolisme dan kiasan untuk menafsirkan teks Alkitab. Pada intinya itu, Bapak, Pak Didik, alegoris itu. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab itu dimaknai sebagai simbol, sebagai kiasan. Seperti yang saya contohkan tadi. Seperti yang saya contohkan tentang Lazarus, batu. Batu itu simbol dari dosa kita yang harus disingkirkan. Sehingga mujizat Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita. Bagus tidak makna teologianya? Bagus, Bapak Ibu Saudara. Dosa memang harus disimpulkan, tapi kita tidak bisa berangkat dari batu. Batu kuburan dari Lazarus tadi. Karena itu bukan maksud penulis Alkitab. Dosa memang harus disingkirkan. Kalau kita pakai ayat yang tepat. Contoh, Yesaya 59 ayat 1. Secara literal, di situ berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosamu, segala kejahatanmu. Nah, ayat itu jelas, Bapak Ibu Saudara. Dosa harus disingkirkan. Kejahatan harus dibuang. Baru kuasa Tuhan itu nyata secara sempurna di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, khotbah alegoris itu memaknai semuanya secara simbol. Nah, ini yang berbahaya. Contoh juga kita pakai ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, begitu. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Petrus. Petrus,
Berjalanlah, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Kalau memang itu benar engkau, kamu, eh, Tuhan Yesus berkata, ya udah, kamu berjalan menghampiri aku. Akhirnya Petrus berjalan di atas air, saudara. Saudara, kemudian kita menggambarkan, kita berkata seperti ini. Air itu sebagai lambang, simbol dari masalah-masalah kita. Air itu sebagai kiasan masalah-masalah. Dengan iman kita kepada Yesus, maka kita bisa berjalan di atas air. Saudara, tampaknya makna teologianya bagus memang. Tapi apakah maksud penulis itu seperti itu? Bahwa air itu adalah simbol kiasan dari masalah kita, begitu. Kan tentunya tidak, saudara. Nah, hal inilah yang membuat sebuah khotbah kalau semuanya disimbolkan, semuanya dijadikan kiasan, saudara, bahaya tanpa kita memahami makna dari penulis, maksud dari penulis aslinya. Demikian kira-kira Pak Didik. Jadi definisinya pada intinya memaknai semua Alkitab itu secara simbolis atau kiasan. Begitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tapi kan Alkitab juga banyak simbol-simbol, Pak. Jadi nggak semua yang simbol-simbol. Artinya kita mesti bisa mengidentifikasi ya, Pak. Mana yang simbol, mana yang bukan ya, Pak. Karena Betul. kalau yang bukan simbol, ya artinya yang tekstual gitu, kita paksakan sesuai asumsi kita, persepsi kita paksakan ayat itu untuk mendukung persepsi kita. Itu kan yang terjadi ya, Pak ya. Ya. Jadi begini, Pak Didi, memang di dalam Alkitab itu semua kebanyakan alegoris. Wah, mungkin Bapak Ibu terkejut ya. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus khotbah tentang perumpamaan-perumpamaan, itu semua alegoris, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu alegoris. Contoh, pada waktu Tuhan Yesus cerita tentang biji gandum yang dilempar di tanah berbatu, di tanah yang ada semak duri, di tanah yang tepi jalan, di tanah yang subur. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan itu. Itu alegoris, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita kembali kepada prinsip Alkitab kita. Prinsip Alkitabnya apa? Nah ini, Bapak Ibu Saudara. Nih, Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata tiga tingkatan bahtera Nuh itu adalah gambaran dari Tritunggal. Boleh Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan Yesus sendiri yang bilang seperti itu. Itu maksudnya. Tahu ya, Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Contoh, kalau kita mengkhotbahkan, kalau ya seandainya kita mengkhotbahkan batu Lazarus itu simbol dari dosa, itu harus disingkirkan. Boleh jika pada nats itu Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, Tuhan Yesus ya menjelaskan bahwa batu itu adalah simbol dari dosa. Kenapa? Yesus, ya karena Yesus adalah firman itu sendiri yang memiliki otoritas untuk menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan simbol Bapak Ibu Saudara.
Jadi Alkitab harus ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kisah-kisah di dalam Alkitab itu banyak alegoris, tapi alegoris yang dijelaskan sendiri oleh Alkitab itu. Contoh, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia. Saudara, ini simbol, ini kiasan. Tapi Yesus sendiri yang menjelaskan itu. Itu boleh. Tapi kalau Yesus nggak pernah pakai contoh Yunus, saudara, kita nggak boleh, saudara. Kita nggak boleh. Kemudian kita menganalogikan, Yunus ini. Karena di dalam Alkitab tidak dijelaskan itu. Alkitab harus ditafsir oleh Alkitab itu sendiri. Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Jadi saudara, tidak ada alegoris baru. Kalaupun kita mau buat alegoris baru, saudara, itu ada memang Bapak Ibu Saudara beberapa teolog ya membuat cerita-cerita alegoris untuk menggambarkan tentang cerita-cerita Alkitab. Tetapi itu masuk golongan novel seperti C.S. Lewis yang membuat tentang Narnia, cerita Narnia. Itu mengandung makna teologis Kristen ya. Itu alegori semua, tapi dia tidak masukkan itu dalam pengajaran teologi ya, saudara. Itu menjadi novel. Begitu. Contoh lagi, John Bunyan. John Bunyan ini membuat perjalanan seorang musafir, saudara. Nah, itu mengandung makna teologi ya di situ di dalam cerita dari John Bunyan itu, tapi dia tidak masukkan itu sebagai khotbah. Dia itu masuk sebagai novel untuk dibaca, untuk dinikmati, di mana mengandung makna teologianya. Saudara, kita tidak bisa berkhotbah dengan eh, kemudian Tuhan berkata seperti itu. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa menciptakan alegori sendiri. Ya, memang kisah-kisah di Alkitab itu banyak alegorisnya. Semua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu adalah alegoris. Tapi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan itu. Alkitab menjelaskan itu. Nah, itu yang perlu untuk kita paham. Ya. Demikian Pak Didi, Makasih. kira-kira. Makasih, Pak. Dari sisi keilmuan saya bisa terima, Pak. Ini kan belajar, jadi oke, Pak, saya terima, Pak. Makasih, Pak. Sip, Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Bu Elizabeth, silakan. Oke, oke gini. Shalom Pak. shalom. Saya mau bertanya nih Pak. Ini termaksud algoritma tadi ya Pak? Apa khotbah simbol? Ya, Jadi saya kan pernah waktu itu kan saya memang dulu kan nggak mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Lalu ketika saya mengenal siapa Tuhan sebenarnya, Tuhan bilang Tuhan mau mengajari saya dengan catatan ya harus nurut gitu ya. Saya nurut, disuruh baca ayat dari awal terus, nggak boleh potong-potong, nggak boleh comot-comot ya saya ikuti. Lalu suatu ketika saya punya masalah gitu kan Pak. Waktu saya kerja dulu punya masalah dengan teman sekerja saya gitu, dengan juga pemilik eh, yayasan itu gitu. Lalu saya merasa tertekan lah. Saya datang ke Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya punya masalah begini-begini, saya utarakan semuanya. Kan dapat ayat tuh. Setiap saya berdoa, saya dapat ayat. Karena memang saya mempercayai kalau Alkitab itu kan suara Tuhan. Jadi setiap saya berbicara, Tuhan akan menjawab melalui ayat Alkitab ini gitu. Nah, memang itu dijawab Tuhan permohonan saya seperti itu. Lalu saya berdoa gitu sama Tuhan.
Tuhan bagaimana saya begini, saya utarakan semua keluh kesahan saya. Lalu di situ ada simbol-simbol seperti yang Bapak bilang tadi di ayat Alkitab itu, bahwa katanya nanti Tuhan akan menolong saya, eh, dia yang merasa kuat, dia yang merasa sudah makmur kuat gitu. Aku akan menyuruh Raja Wali untuk menampar tiang-tiang mereka sehingga roboh semua. Yang mereka kira mereka sudah kuat, hebat, ternyata akan kurobohkan melalui Raja Wali yang akan kukirim gitu. Tapi tunggulah. Terus itu dulu. Lalu saya jawab, saya tanya lagi, apa Tuhan, saya nggak ngerti. Raja Wali itu apa? Masa Raja Wali menampar, emang urusan apa Raja Wali gitu kan? Lalu dijelaskan Tuhan dari ayat yang lainnya lagi, bahwa tunggulah, aku sedang mencari jalan untuk mempertemukan orang utusanku kepadamu gitu. Dialah yang akan sanggup untuk menjatuhkan mereka atau mengeluarkan mereka semua gitu. Sehingga niat mereka yang jahat itu akan mereka tuai sendiri. Jadi mereka akan menuai perbuatan sendiri, atau mereka akan masuk ke lubang yang mereka gali sendiri begitu. Lalu saya berpikir, oh berarti artinya Raja Wali itu orang utusan Tuhan yang hebat ya. Nah, jadi dari situlah kalau Tuhan memberikan ayat Alkitab kepada saya berupa ilustrasi-ilustrasi atau simbol-simbol, saya langsung bertanya ke Tuhan, Tuhan ini apa maksudnya? Lalu Tuhan jelaskan, Tuhan ini apa maksudnya? Lalu Tuhan jelaskan. Makanya dari situ dikit-dikit saya mengerti dikit-dikit simbolnya. Kalau itu bagaimana Pak? Saya tanya Mbak Bapak. Emang sih belum pernah saya khotbahin ke ke umum, pamannya berbau Raja Wali ini ya paling kalau cerita, karena memang kan itu apa namanya itu kesaksian saya. Tapi kalau untuk berkhotbah atau menyampaikan khotbah ke orang-orang belum pernah saya sampaikan. Tapi kalau untuk cerita pengalaman saya kepada Tuhan, ya saya ceritakan ini. Jadi Alkitab yang mengatakan simbol-simbol Raja Wali lah, inilah, itulah, itu dijabarkan Tuhan secara lengkap ke saya dan saya utarakan gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Eh, Ibu pakai ayat untuk memaknai, apakah ada ayat khusus begitu Ibu yang menjadi Iya, pedoman Ibu tentang Raja Wali? kan saya jadi gini Pak, saya kan ini Alkitab, saya tanya sama Tuhan. Waktu dulu saya pertama kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau memang ada, berjanjilah demi langit demi bumi bahwa Engkau akan setia pada saya pun setia padamu. Dan ini Alkitab yang saya tahu dari dulu sama dari pendeta, bahwa ini adalah bahasamu, ini adalah perkataanmu. Jadi apapun yang saya katakan harus connect atau apa harus nyambung. Jawabannya di Alkitab ini, saya bilang gitu sama Tuhan. Lalu jawaban Tuhan Pak, begitu saya buka, kata Tuhan, umatku mengatakan mengadakan perjanjian denganku, saksi langit dan bumi. Oh, berarti Tuhan ada. Nah, semenjak itulah saya percaya bahwa kalau saya berdoa, saya minta pegang tangan Tuhan, saya minta roh pengertian, terus saya buka ayat Alkitab, tapi bukan nyomot Pak, karena memang Tuhan kan udah dulu dia bilang, jadi harus baca dulu dari awal sampai akhir, terus yang mana yang penting saya tanda-tandain. Jadi ketika saya punya masalah, saya buka ayat itu, terus Tuhan ini begini ayatnya. Lalu saya tanya, apa ini Tuhan? Saya nggak ngerti. Raja Wali menampar tiang-tiang itu, maka tiang-tiang itu roboh. Terus saya tutup lagi, saya berdoa lagi, mohon Tuhan jelaskan. Saya buka, lalu dijawab Tuhan seperti itu. Aku sedang mencari jalan untuk membuat orang utusanku sampai kepadamu. Dialah yang akan menolong kamu. Begitu Pak. Emang ada ayat di Alkitab, saya nggak mau konteksnya ngelantur kemana-mana karena maunya percayanya sama Alkitab gitu loh Pak. Karena sehari-hari juga begitu. Jadi yang membuat saya dulu malah saya hafal ayat-ayatnya, apa namanya, kitab-kitabnya Yesaya, Kejadian gitu. Tapi karena orang dari pihak yang sekitar saya ngomong gini, gile, bahasanya Alkitab banget, pakai ayat. Nah, disitulah saya udah mulai
ngilangin ayat-ayat. Jadi saya nggak mau bicara dengan ayat-ayat lagi. Karena saya bilang ya udah ini kan eh, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Lagi juga kalau saya bicara dengan sesama yang kenal Tuhan, nggak mungkin dia nggak kenal ayat Alkitab, nggak mungkin dia nggak kenal isi Alkitab. Setidak-tidaknya pasti dia tahu gambaran-gambaran isi Alkitab begitu. Maka saya nggak mau lagi mempelajari dari Yesaya segini ayat segini gitu. Kalau dulu saya hafal begitu Pak, tapi karena pada mengejek saya, sudahlah nggak saya pakai ayat itu dan sampai sekarang jadi lupa malahan gitu loh Pak. Kalau dulu saya pakai pakai ayat itu. Oke. Eh, jadi begini, eh, apa yang kita pelajari ini, ketika kita membaca Alkitab, kita tidak bisa menafsirnya secara alegoris. Jadi berangkat dari kita membaca Alkitab, ya. Waktu kita membaca Alkitab, kita tidak bisa menafsirkan secara alegoris. Enggak, saya nggak menafsirkan Pak. Saya tanya Ya, sama Tuhan, artinya, maksudnya apa? nah, Heeh. yang kita pelajari sekarang, kita berangkat dari membaca Alkitab, Ibu. Mm-mm. Itu kita tidak bisa kemudian menafsir secara alegoris. Kita Mm-mm. harus tahu latar belakangnya, nats itu apa. Kita harus tahu konteks dekat, konteks jauh, sosial budaya. Waktu ayat itu ditulis oleh Musa, ditulis oleh Yeremia. Jadi waktu Yeremia nulis, Yeremia ada di mana itu? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Itu yang perlu untuk kita dalami sehingga kita betul-betul mengerti makna nats itu yang sebenarnya sesuai dengan maksud dari penulis. Begitu. Sebab begini, boleh dikata setiap kitab-kitab itu seperti surat kan, gitu loh ya. Jadi dia itu seperti surat gitu. Nah, surat yang ditujukan, umpama Yeremia seringkali dia menulis surat untuk orang-orang di pembuangan di Babel. Nah, Mm-mm. kita perlu tahu, oh, waktu dia ngomong umpama ya, oh, dia ngomong tentang Raja Wali beroleh kekuatan. Oh, ternyata itu untuk orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Kesusahan di pembuangan di Babel. Tuhan akan memberi kekuatan penghiburan kepada. Nah, kita belajar. Nah, belajarnya dari mana? Dari tafsiran-tafsiran ini, Bapak Ibu, ya. Dari buku-buku seperti ini. Nah, ini yang kemarin-kemarin saya udah tunjukkan. Ini yang bahasa Indonesia ya. Dari buku-buku Bible background begini, kita bisa ngerti latar belakang dari nats-nats yang kita punyai. Nah, kayak kayak gini nih, buku-buku seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menolong kita untuk bisa mengerti apa yang dimaksud ayat Alkitab itu. Tapi sementara kalau Ibu Elizabeth tadi cerita berangkatnya bukan dari nats Alkitab ya, berangkatnya dari Tuhan bicara di dalam hati, ya Bukan kan? di dalam hati, bukan di dalam hati Pak, bukan di dalam hati, tapi melalui firman. Jadi melalui firman. Jadi saya berdoa, terus saya buka Alkitab, jadi saya dapat ayat gitu. Ya. Yang tadinya memang udah disuruh bacakan Makanya semuanya. Ibu bisa kasih contoh ayat begitu mungkin yang Ibu Ya, saya maksudkan. udah lupa, udah tahun Ya. berapa. Nah, Itu kan maksudnya karena saya ih, pengalaman pertama saya gitu, Pak. oh ya, Itu dulu waktu saya kerja di tahun 2000 antara 2010 atau 2000 berapa gitu, Pak. Pengalaman saya karena saya emang waktu itu lagi sakit banget gitu perasaan saya gitu. Jadi saya berdoa yang saya dapat itu. Makanya jadi saya ngerti, oh Raja Wali orang kuatnya Tuhan gitu. sekarang Gitu, Pak. Ibu saya sarankan kalau dapat ayat seperti itu kita belajar backgroundnya, latar belakangnya sehingga kita lebih mengerti melalui buku-buku tools seperti ini. Ya, ini sangat membantu juga
ada yang bahasa Indonesia ini ya. Ini saya pikir wajib ini untuk kita punya ini. Oh, ini sangat membantu latar belakang dari sejarah. Kita baca. Oh, ternyata begitu, begini. Bapak, Ibu, Saudara, saya kasih contoh ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Keren nggak ayatnya? Keren ya, bagus ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, kalau saya jadi orang Israel pada waktu itu, aku di pembuangan di Babel, aku jadi tawanan. Kamu bilang Tuhan punya masa depan? Hah? Saudara, berat pada waktu itu saya pikir. Karena apa? Ternyata masa depannya apa? Jadi tawanan Bapak Ibu Saudara. Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya. Selama ini kita kalau tidak memahami konteks dari latar belakang budaya itu, kita itu eh, cuma asal tahu ayat itu ngomong apa. Padahal makna di dalamnya itu sangat dalam. Ayat itu serem bagi saya sebetulnya. Karena apa? Kalau saya jadi orang Israel pada waktu itu, saya bisa komplain ke Yeremia. Aku jadi budak dan kamu bilang masa depanku penuh harapan. Aku di pembuangan di Babel dan kamu bilang Tuhan itu punya rencana yang indah untuk hidupku. Saudara, karena kita belajar latar belakang sejarah, jadi kita lebih dong, lebih nangkep maksud dari Yeremia. Tahu maksud saya dari sini ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu penting. Bapak Ibu Saudara, kita penting belajar sejarahnya, sastranya, latar belakangnya dari nats di mana Alkitab, sehingga waktu kita sampaikan itu firman Tuhan kepada jemaat, saudara, itu bisa mendarat. Karena itu memang maksud Tuhan seperti itu. Kepada saudara-saudara kita yang masih ada di dalam kesulitan, masih ada dalam tantangan. Jadi, oh ya ya, bangsa Israel aja juga mengalami seperti itu. Padahal masa depannya 70 tahun di depan masih jadi budak. Tapi Tuhan sudah ngomong, aku tuh punya rencana buat. Saudara, kita juga bisa sampaikan itu ke pejabat dan jemaat. Mungkin Tuhan masih tetap izinkan. Ada kesulitan, ada tantangan. Seperti yang terjadi dengan bangsa Israel. Nats itu harus kita pegang. Janji itu harus kita pegang. Begitu. Nah, itu pentingnya kita belajar khotbah ekspositori. Kita belajar konteks budaya, konteks sejarah, nats itu pertama untuk ditulis. Demikian Pak, kira-kira. Pak, Itu. kan gini Pak ya. Iya. Saya memang Bu, bilang sama interupsi, Bu, boleh yang lain saja dulu menunggu gilirannya ya. Udah cukup. oke deh. Terima kasih, lanjutkan Pak Dwi. Oke, terima kasih. Eh, Pak, ini di chat room ada pertanyaan. Jika simbol atau perumpamaan dianggap alegoris, jadi bagaimana kebenaran firman itu sesungguhnya untuk dipahami? Jika kita hanya mengacu pada Alkitab to Alkitab itu sendiri. Dari Pak Rudi Harsono. Jadi pada prinsipnya, Bapak Ibu, Alkitab itu harus ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menyampaikan sebuah kebenaran Alkitab, itu harus ada dukungan dari Alkitab yang lain. Itu pada prinsipnya seperti itu. Boleh enggak alegoris? Boleh, jika memang Alkitab menjelaskan seperti itu. Itu maksudnya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oke. Mungkin bisa dilanjut materi berikutnya Pak Rudi. Silakan. Oke. Saya lanjut ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama
tentang bagaimana menyusun khotbah ekspositori. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin penting dalam menyusun khotbah ekspositori adalah pendahuluan. Tujuan dari pendahuluan kita menciptakan kebutuhan untuk mendengar khotbah. Jadi tujuannya adalah menciptakan kebutuhan jemaat untuk mau mendengarkan khotbah. Kemudian kita masuk ke isi. Isi ini ada penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi. Ini penting Bapak Ibu Saudara. 3 poin ini ya. Atau boleh disingkat PIA. Penjelasan, ilustrasi, aplikasi. Ini menjadi syarat penting supaya khotbah itu menjadi hidup, supaya khotbah itu bisa ditangkap oleh jemaat dengan baik. Kemudian yang ketiga, penutup, menciptakan kebutuhan untuk menjadi pelaku firman itu. Jadi setelah kita menceritakan isi, jadi jemaat pulang itu, aku mau jadi pelaku firman. Aku mau jadi hidup seperti yang dikatakan oleh firman. Nah, itu ada di penutupnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya akan berikan contoh bagaimana kita membuat khotbah ekspositori. Ya, sebentar ya. Dari sini jelas, Bapak Ibu? Oke ya. Jelas, Pak. Sangat jelas, sangat jelas. Oke, saya akan bagikan contoh khotbah sebentar. Nanti saya akan bagikan, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya buat di sini. Bapak Ibu Saudara bisa buat khotbah nanti seperti ini, ya. Sebentar. Oke. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Ya, Ini dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Oh, namun sebelumnya kita akan baca Alkitab terlebih dahulu ya. Kita akan baca dulu Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bagi di sini. Oke. Saya akan baca ya buat kita. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang di sini
Setelah kita membaca nats ini, kita masuk dalam hermeneutik, yaitu dalam ilmu tafsir. Cuma dalam pelajaran ini kita hanya belajar tentang homiletiknya, tentang khutbahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja kepada khutbahnya, ya. Nanti pada lain kesempatan, ya, jika Tuhan berkenan, kita belajar tentang, tapi saya dengar sudah ada hermeneutik, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, yang Bapak Ibu Saudara terima. Bapak Ibu Saudara, ilmu hermeneutik tersebut bisa Bapak Ibu Saudara terapkan untuk menyusun, menstruktur nats ini, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa menemukan poin-poin yang akan dikhotbahkan, ya. Saya singkat saja langsung di dalam membuat khotbahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya buat seperti ini. Setelah ide eksegetikanya, saya melihat Daud sedang mengalami perlawanan atau konflik yang berat dari Absalom beserta para pengikutnya. Namun Daud memiliki keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan ini menghasilkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini adalah ide eksegetikanya. Kemudian ide homiletiknya, ide khotbahnya adalah keyakinan kepada Tuhan di tengah kesulitan akan menghasilkan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah kita temukan ide homiletikanya, kita tentukan tujuan khotbah kita. Tujuannya adalah agar jemaat memiliki keyakinan kepada Tuhan ketika sedang hadapi masalah. Dengan demikian akan menghasilkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang mampu membuat mereka untuk menang, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini perlu kita bikin pertama kali sebelum kita susun pendahuluan, isi, dan penutup. Bentar, Bapak Ibu, ya. Sekarang pendahuluan. Pendahuluan tujuannya adalah menciptakan kebutuhan. Jadi orang waktu datang, dia waktu dengar pendahuluan, dia punya antusias yang tinggi untuk mendengarkan kita. Itu ditentukan dari pendahuluan. Nah, pendahuluannya biasa kita mulai dari ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Ya, ilustrasi. Contoh, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sekitar abad 17, hiduplah seorang bapak dari 5 anak bernama H.G. Stafford. Dia dari Chicago, Amerika. Satu hari istri beserta dengan 4 putrinya naik kapal hendak pergi berlibur ke Eropa. Dalam perjalanan, kapal yang ditumpangi istri dan 4 putrinya bertabrakan dengan kapal lain. Akhirnya karam. Beberapa hari kemudian ada telegram berbunyi, hanya aku yang selamat. Telegram itu berasal dari istrinya. Jadi 4 putrinya tenggelam dalam kecelakaan kapal. Dalam perjalanan menjemput istrinya di Eropa, dia melewati lautan yang sama di mana ke-4 putrinya meninggal. Namun justru dalam perjalanan itu terciptalah lagu yang kita kenal sampai hari ini. It is well with my soul. It is well with my soul. Saudara, itu adalah lagu yang memberkati kita yang keluar dari penderitaan
seorang bapa yang kehilangan. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang menjadi kunci kekuatan dari Stafford ini, ketika dia harus berhadapan dengan masalah tersebut. Dari nats lagunya kita bisa tahu, dia memiliki keyakinan yang kuat tentang Tuhan di dalam menghadapi masalah. Saudara, keyakinan yang sama yang harus kita miliki supaya kita juga mampu menang menghadapi setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari Daud. Keyakinan seperti apa yang dimiliki oleh Daud? Karena Daud pun menghadapi hal yang sama, di mana anaknya bukan mati, tapi mirip dengan kematian, yaitu anaknya memberut kepada dia dan hendak membunuh dia. Nah, kita akan belajar itu dari Daud. Mungkin kita memiliki pengalaman yang sama dan kita perlu memiliki keyakinan ini. Dan kita akan belajar itu dari Mazmur pasal 3. Namun sebelumnya kita akan belajar apa sebetulnya yang terjadi dengan Daud. Ya. Apa yang sebetulnya dialami oleh Daud. Saudara, apa yang saudara rasakan jika saudara seseorang yang Anda cintai, Anda percayai, ya, menaruh prasangka buruk, di mana Anda tak pernah menaruh prasangka buruk, seseorang yang tak pernah Anda curigai, dan tidak ada yang Anda tutup-tutupi daripadanya bertahun-tahun. Tiba-tiba sekarang ia mengkhianati Anda dan ingin menghancurkan hidup Anda. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Saudara, inilah yang dirasakan dan dialami oleh Daud. Ia dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom, anak yang paling ia sayangi di antara anak yang lain, anak yang telah diampuni karena membunuh saudara tirinya sendiri, anak yang ia rindukan selama 3 tahun pada waktu Absalom di Gesur mengasingkan diri. Namun Absalom membalas kebaikan Daud dengan pengkhianatan. Saudara bisa bayangkan kira-kira bagaimana perasaan Daud. Saudara, kalau saudara menghadapi hal yang sama dialami oleh anakmu, saudara, Daud pun pernah mengalami. Tidak hanya itu, ia juga dikhianati oleh penasihatnya, yaitu orang kepercayaannya Ahitofel. Bersama-sama dengan para imam dan rakyat Israel mencapai ribuan orang, saudara, pada waktu itu. Sementara Daud sedang dikejar untuk dibunuh oleh mereka. Orang-orang yang dahulu adalah orang kepercayaan Daud, namun sekarang menyerang dia. Martabat harga dirinya juga diinjak-injak, di mana para selernya diperlakukan tidak senonoh di depan orang Israel. Tentu ia mengalami kepedihan yang sangat dalam. Sementara ia berada dalam pelarian keluar dari Yerusalem, maka bersamaan dengan itu lahirlah Mazmur. Jadi Bapak Ibu, Mazmur ini tercipta ketika Daud mengalami kepedihan yang begitu dalam. Ia dikhianati anaknya, ia kehilangan tahta kerajaannya, ia kehilangan harga dirinya, di mana para selirnya diperlakukan tidak senonoh di depan umum, bahkan ia menghadapi ancaman kematian. Saudara, apa yang dialami oleh Daud mungkin juga pernah kita alami. Hati kita hancur karena pengkhianatan, harga diri hancur karena pelecehan. Kita terancam kehilangan pekerjaan. Keluarga kita berada dalam ambang kehancuran. Kehidupan sosial kita tidak berjalan dengan lancar. Kita merasa gelisah, seolah-olah kita tak pernah berhenti untuk berlari dari satu tempat ke tempat lain. Jiwa kita tidak memiliki ketenangan. Saudara, untuk menghadapi semuanya itu, kita butuh keyakinan kepada Tuhan. Nah, saudara,
Oke, saudara bisa lihat ya tulisan di sebelah kanan ini ya. Ini menciptakan kebutuhan. Nah, di sini tadi adalah konklusi dari penjelasan. Ini konteksnya, saudara. Ya, jadi disinilah kita menciptakan kebutuhan. Oh iya ya, gitu. Aku juga keluargaku ini ada di ambang kehancuran. Nah ini, ketika jemaat berkata seperti itu, seperti menciptakan kebutuhan. Oh iya ya, aku ini sedang terancam kehilangan pekerjaan. Nah, saudara, untuk menghadapi semuanya itu kita butuh apa? Kita harus yakin kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud, dan Daud bisa menang. Itu yang juga kita alami sekarang, dan kalau kita memiliki keyakinan yang sama, kita pun akan. Saudara, ini menciptakan kebutuhan. Nah, ini ada kalimat perarahan. Sekarang kita akan belajar dari Daud. Keyakinan kepada Tuhan seperti apa yang dimiliki oleh Daud, yang seharusnya juga kita miliki. Ketika kita ada di ambang kehancuran, ketika kita mengalami pengkhianatan, ketika kita berada dalam situasi yang dilecehkan. Apa keyakinan yang dimiliki Daud? Itu juga yang harus kita miliki. Nah, saudara, keyakinan yang pertama yang dimiliki oleh Daud, Tuhan itu perisai. Ini ayat 4a ya. Nah, saudara, menarik untuk kita sekali bahwa Daud menggunakan kata perisai untuk menyebut Tuhan. Perisai berhubungan dengan peralatan militer yang berarti alat pertahanan untuk melindungi diri. Sedangkan apa yang sekarang dialami oleh Daud bahwa nyawanya sedang terancam. Sementara itu orang-orang bersama dengan dia jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang hendak membunuhnya. Wow, saudara. Jadi ketika Daud menyebut Tuhan sebagai perisai yang melindungi dia, saya percaya dia teringat akan masa lalunya ketika dia menghadapi singa dan beruang. Ketika dia berhadapan dengan Goliat. Ketika dia berhasil lolos dari kejaran Saul. Karena kita bisa melihat ini pada ayat 6, bahwa Tuhan telah memukul rahang semua musuh dan telah mematahkan gigi orang fasik. Nats ini mengacu pada ingatan Daud di masa lalu. Saya percaya ketika dia mengucapkan kata Tuhan adalah perisai, hatinya sangat bergetar karena dia menyadari masa lalunya bahwa bukan dirinya yang menjadi perisai, bukan orang-orang sekitarnya yang menjadi perisai, namun Tuhan yang melindungi dia. Jadi Daud menyebut Tuhan adalah perisai karena ia menyadari bukan dirinya atau orang lain yang melindungi dia, namun Tuhan yang melindungi dia sampai kini, bahkan masa yang akan datang. Nah, Nabi Yesaya juga pada ayat pasal 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebaliknya pada ayat 7 dikatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan adalah orang yang diberkati. Demikian juga dalam Mazmur 34 ayat 9 berbunyi, berbagailah orang yang berlindung padanya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai perisai perlindungan disebut sebagai orang yang berbahagia. Orang yang diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini saya ambil dari Yeremia, yaitu dukungan ayat. Di sini. Untuk penjelasan dari Tuhan adalah perisai. Nah, kembali lagi pertanyaan alegoris tadi. Jika di dalam penjelasan ini kita ada menafsirkan tentang alegoris, boleh. Kalau ada dukungan ayatnya di sini, saudara. Nanti saya akan kasih contoh ya. Nanti saya akan kasih contoh. Dukungannya seperti apa itu? Boleh, saudara, penjelasan di sini alegoris, ya. Tuhan adalah perisai alegoris, tapi di sini itu ada dukungan ayat
yang menjelaskan bahwa itu alegoris yang didukung oleh Alkitab. Begitu. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada dukungan ayatnya, Bapak Ibu Saudara, berarti tidak bisa. Itu bahaya, ngawur. Begitu. Itu sangat berbahaya. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi setelah penjelasan, ya Saudara. Kemudian biasanya di dukungan ayat ini juga bisa masuk ilustrasi biasanya sebelum aplikasi. Nah, sebetulnya Yeremia ini juga bisa masuk aplikasi, masuk ilustrasi juga. Nah, kemudian masuk ke aplikasi. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita harus memiliki keyakinan yang Daud miliki. Kita harus meyakini bukan pekerjaan kita yang melindungi kita, bukan uang yang melindungi kita, bukan kesehatan yang melindungi kita, bukan orang-orang atau keluarga yang melindungi kita. Tuhan, itulah perisai kita yang akan melindungi kita. Pekerjaan bisa berubah, uang bisa berubah, kesehatan bisa berubah, orang-orang bisa berubah. Namun Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya melindungi kita. Mari, walaupun memang goncang keluarga kita, pekerjaan kita goncang, miliki keyakinan bahwa Tuhan telah melindungi kita di masa lalu. Tuhan yang sama akan melindungi kita di masa-masa yang sulit sekarang. Tuhan yang sama akan melindungi kita pada masa yang akan datang. Kita memiliki keyakinan kepada Tuhan sebagai perisai hidup kita, maka kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia, orang yang diberkati, karena itulah yang menghasilkan damai sejahtera dalam diri kita. Selain Tuhan adalah perisai, apalagi yang diyakini oleh Daud? Ya. Yang kedua, Daud yakin Tuhan itu adalah kemuliaan. Tuhan itu adalah kabot. Daud menyebut Tuhan itu kemuliaan, kabot. Biasanya digunakan untuk Tuhan, namun bisa juga dikenakan pada manusia. Kemuliaan di sini berbicara tentang kehormatan, tentang prestis, tentang harga diri. Sementara itu kita tahu bahwa dia sedang kehilangan tahtanya. Dan bukan hanya itu, para selirnya diperlakukan tidak senonoh di depan bangsa Israel. Daud kehilangan martabatnya di depan semua orang. Daud kehilangan harga dirinya. Namun Daud menyadari kehilangan harga dirinya tidaklah ditentukan oleh apa yang di sekitarnya. Tidak ditentukan oleh orang, tidak ditentukan oleh dunia, oleh dirinya sendiri. Daud menyadari martabatnya ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Daud berkata, Tuhan, Engkaulah kemuliaan. Engkaulah kabotku. Pada bagian ini Daud dengan tegas mengatakan Tuhan adalah kabotnya, martabatnya, harga diri. Bukan tahta kerajaan, bukan para selirnya, tapi Tuhan. Padahal saudara pada waktu itu harga dirinya dia hancur. Biasa orang kayak gini nih, saudara, kalau harga diri udah hancur, mending bunuh diri saja. Tapi Daud bisa berkata, Tuhan, harga diriku itu bukan kerajaanku, bukan duitku, bukan tahtaku, bukan selirku. Harga diriku adalah harga diriku. Kita bisa melihat pada Mazmur 8 ayat. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Telah memahkotinya dengan kemuliaan, kabut, dan hormat. Kebenaran ini ditegaskan kembali oleh Yesaya. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, kabut, dan aku ini mengasihi. Saudara, dengan jelas bahwa martabat kita, Tuhanlah yang memberikannya. Bukan keadaan, bukan orang lain, bukan diri. Nah, saudara, kemudian kita masuk ke aplikasi. Saudara, seringkali apa yang dialami oleh Daud juga kita alami.
Kita kehilangan harga diri kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita merasa harga diri kita berasal dari keadaan di sekitar kita, dari uang kita, dari pekerjaan kita, dari tahta kita, dari mobil kita, dari rumah kita. Namun ketika Tuhan izinkan, semuanya itu berubah. Mari kita belajar seperti Daud, memiliki keyakinan bahwa harga diri kita ada di dalam kedaulatan. Tak peduli apa kata dunia tentang kita, tak peduli apa diri kita tentang diri kita sendiri, sesungguhnya Tuhanlah katakan kepada kita bahwa engkau berharga dan mulia di hadapan kita. Ini adalah kabut di mata Tuhan. Nah, saudara, kemudian selain Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah kemuliaan, apalagi yang diyakini oleh Daud? Tuhan mengangkat kepalaku. Bla 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 bla. Polanya sama ya Bapak Ibu Saudara, atau kita baca aja ya, sekalian biar selesai ya. Saudara, Daud menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengangkat kepalanya. Mengangkat kepala mengandung pengertian bangkit dari kepedihan. Di tengah masa sulit, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada Daud untuk dapat melewati semuanya itu. Memang masalah tetap ada dan tidak selesai, namun Daud memiliki kekuatan menghadapinya. Daud tidak putus asa, Daud tidak kehilangan harapan karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Walaupun masalah belum selesai, walaupun tahta dirampas oleh Absalom, walaupun pala selirnya dilecehkan oleh Absalom, walaupun orang banyak hendak membunuh dia, namun ia memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Nah, saudara, saya teringat dengan apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani sebelum ia disalibkan. Nah, saudara, ini yang disebut dengan khotbah kita itu harus kristosentris. Semuanya harus berpusat kepada Kristus. Nah, kita bawa contoh ilustrasi dari Kristus ini yang menjadi dukungan Alkitab. Ia berdoa 3 kali agar kiranya cawan itu lalu daripadanya. Namun ternyata masalah tidak selesai. Dia harus hadapi salib itu. Tetapi ketika kita perhatikan Lukas 22:43 mencatat bahwa malaikat Tuhan turun kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Tuhan tidak menghilangkan cawan itu, namun Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi. Saudara, Tuhan mengangkat kepalaku. Ini kan menjadi simbol. Dalam konteks ini mirip dengan alegoris, Bapak Ibu Saudara. Tapi maksudnya itu sangat sederhana sekali, ya. Tapi kalau diangkat, orang depresi, susah, dia tertunduk kan, dia diangkat kepalanya. Itu mengandung arti secara sederhana dia memiliki kekuatan untuk bangkit dari kepedihan. Nah, dukungannya apa? Dukungannya ini, saudara. Yesus pun mengalami kepedihan yang sama. Yesus mengalami kesusahan. Tetapi ada malaikat Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi saudara, dukungan Alkitab di sini juga mengandung ilustrasi ya, maksud di sini ya, Bapak Ibu Saudara, untuk mendukung penjelasan dari ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Saudara, mungkin apa yang dialami Daud juga kita alami. Walau kita berdoa, masalah tetap ada, tidak kunjung selesai. Namun yakinilah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua itu. Seperti juga dialami oleh Paulus. Ini ilustrasi juga, Bapak. Sebanyak 3 kali agar duri itu dicabut daripadanya. Tetapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan memberikan kekuatan, kasih karunia kepada Paulus untuk menghadapi duri itu. Tuhan yang sama, yang memberikan kasih karunia kepada Daud, kepada Kristus, kepada Paulus. Tuhan yang sama itu juga memberikan kepada kita.
Miliki keyakinan itu bahwa Tuhan mengangkat kepala kita. Miliki keyakinan itu untuk kita bisa menang menghadapi semua rintangan. Ya. Selain Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah kemuliaan, Tuhan mengangkat kepalaku, apalagi yang dilakukan oleh, diyakini oleh Daud. Saudara, yang diyakini kemudian Daud memanjatkan doanya. Dia memanjatkan doanya, poin yang keempat ini. Karena dia yakin Tuhan menjawab doanya. Karena dia sudah yakin Tuhan perisai, Tuhan kemuliaan, Tuhan mengangkat kepala, saudara, dia memanjatkan doa. Di situ dia yakin Tuhan mendengar dia. Walaupun ia menyaksikan masalah tetap ada, namun ia yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Seperti di masa lalu. Daud meyakini usahanya untuk bergumul dalam doa tidaklah sia-sia. Semua teriakan doa yang Daud panjatkan pasti akan mendapatkan upah baginya. Keyakinan yang sama yang harus kita miliki. Nah, dukungan Alkitabnya, Saudara, Ibrani 11 ayat 26 menyatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keyakinan bahwa Allah menjawab doa itu penting ketika kita berdoa kepadanya. Hal ini bukan berarti kita memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita, namun kita berserah penuh kepada Tuhan yang akan memberi yang terbaik buat kita. Saudara, masuk ke aplikasi. Demikian juga dengan kita. Kita harus menghampiri Tuhan untuk berdoa. Juga harus memiliki keyakinan yang sama. Walau kita berdoa namun tidak disertai keyakinan, maka doa kita hilang kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebaliknya, doa orang benar bila tidak yakin didoakan tentu tidak besar kuasanya. Dari sini kita memiliki pengertian bahwa doa orang benar itu, saudara, harus didoakan dengan keyakinan, maka besar kuasanya. Sekarang kita tahu bagaimana keyakinan Daud kepada Tuhan. Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah kemuliaanku, Tuhan yang mengangkat kepalaku, Tuhan yang menjawab doaku. Sekarang apa yang dihasilkan dari keyakinan ini? Ini penutup, saudara. Menciptakan kebutuhan supaya jemaat keluar dari gereja. Dia mau melakukan 4 poin ini tadi. Mau meyakini Tuhan perisaiku, Tuhan adalah kemuliaanku, Tuhan mengangkat kepalaku, Tuhan menjawab doa. Di penutup ini kuncinya, saudara. Apa yang dihasilkan dari keyakinan Daud? Daud menyatakan bahwa keyakinan yang dimiliki tentang Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang ditentukan dari Tuhan ini membuat aktivitas keseharian Daud tidak terganggu. Bahkan ia berkata apa? Ia bisa berbaring, tidur, bangun tanpa mengalami keresahan. Walaupun orang-orang itu mau bunuh, aku itu bisa tidur. Saudara, walaupun pekerjaan kita goncang, walaupun situasi keluarga goncang, karena kita memiliki poin keyakinan yang dimiliki Daud. Daud bisa tidur, saudara. Di dalam pelarian dikejar oleh Absalom, dia bisa tidur. Dia bisa nyenyak tidurnya. Saudara, ada damai sejahtera yang dialami Daud yang melampaui segala akal. Bahkan ia menegaskan, damai sejahtera itu melampaui segala akal. Karena Daud menggambarkan ia tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menyergap. Bayangkan, saudara, orang yang menyertai Daud pada waktu itu lebih sedikit. Orang yang menyertai Absalom itu lebih banyak. Dan Daud bilang apa? Aku tidak takut. Karena apa? Daud punya 4 poin ini tadi, saudara. Dia yakin betul dengan 4 poin ini. Dia yakin betul. Kenapa kita nggak bisa tidur? Kenapa kita gelisah? Karena kita nggak punya 4 poin ini.
Kita tidak punya keyakinan-keyakinan ini. Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah kemuliaanku, Tuhan yang mengangkat kepalaku, Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk aku. Kita tidak punya keyakinan-keyakinan ini. Beda dengan Daud ketika dia berhadapan dengan Absalom. Dia bisa tidur dengan itu. Sungguh luar biasa. Ketika Daud memiliki keyakinan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, dukungan Alkitabnya apa, Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi ilustrasi juga. Saudara, itu juga hal yang sama yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Rasanya tidak masuk akal. Akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara, mungkin pasangan kita, anak kita, tetangga kita, keluarga kita melihat, kamu punya masalah gitu, kok kamu tetap tenang? Karena kita memiliki keyakinan yang sama yang dimiliki oleh Daud. Ketika Paulus menulis bagian ini, saudara tahu, dia sedang dalam penjara. Bukan karena Paulus sedang makan pesta-pesta, saudara. Sedang liburan di pantai, di gunung, di tempat villa yang indah. Ketika Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Paulus itu di dalam penjara. Karena Kristus. Namun saya percaya keadaan tidak membuat dia kehilangan damai sejahtera. Bukan keadaan, bukan orang lain, bukan dirinya. Tapi Allah yang menentukan damai sejahtera. Nah, kita kemudian masuk aplikasi, saudara. Saudara, ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah perisaiku, kemuliaanku, Tuhan yang mengangkat kepala, menjawab aku. Saya yakin, saya percaya dengan damai sejahtera Kristus akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Yesus sendiri telah berkata, ini khotbah menjadi kristosentris. Khotbah kita harus kristosentris dalam setiap khotbah kita. Ini contohnya kita kutip Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera Kristus memiliki kualitas yang berbeda dengan dunia. Mari kita belajar untuk memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan kita tutup, saudara, dengan ilustrasi. Saya kira hal inilah yang terjadi juga dengan Bapak Stafford tadi, yang kehilangan 4 putrinya yang naik. Dalam perjalanan ia menjemput istrinya di Eropa. Ia melewati laut yang sama, di mana ke-4 putrinya telah meninggal. Namun di tengah-tengah dia keyakinan dia bahwa Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah kemuliaannya. Tuhan mengangkat kepalanya. Tuhan memberi dia yang terbaik untuk dia. Saudara, maka terciptalah lagu It is well with my soul. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah kita khotbah ini dengan menaikkan pujian. It is well with my soul. Dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Amin. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau ditanyakan?
Ya Pak, ini di chatroom ada pertanyaan dari Pak Nugroho. Apakah khotbah jenis ini perlu pengetahuan teologi dasar? Karena aplikasi khotbah ini perlu mengumpulkan sumber yang baik. Kira-kira apa sumber referensi yang perlu dipersiapkan? Demikian, Pak Robi. Oke. Ah, jadi, nah, Bapak Ibu, ini wajib kita punya. Ini wajib, ya. Ini yang bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu. Buku saya banyak sekali. Saya buka, saya setiap khotbah itu saya buka semua, ya. Ini wajib juga. Tafsiran Alkitab masa kini 1, 2, 3 yang bahasa Indonesia. Saudara, buku ini juga sejarah Kerajaan Allah satu ini sangat bagus sekali untuk kita bisa memahami latar belakang budaya Yeremia, Yesaya, Daniel, ya, Hosea. Ini sangat membantu. Saudara, dari Becker ini, sejarah Kerajaan Allah satu, sejarah Kerajaan Allah dua. Jadi waktu kita baca, saudara, kita juga baca background dari nats Alkitab itu, latar belakangnya apa? Sejarahnya bagaimana? Budaya orang-orang waktu itu bagaimana, saudara? Ini bagus sekali. Nah, buku-buku yang saya miliki itu sudah saya pernah share dalam pertemuan yang lalu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara eh, tertarik lengkap, saudara, ini saudara, ini bahasa Inggris, ya. Ini NIV Application Commentary. Harga ini, saudara, saya kemarin beli buku ini sekitar 600.000. Ini, saudara, ada mulai dari kitab Kejadian sampai komplit ini, saudara. Ini sekitar ada 40 jilid. Jadi, saudara kalau mau beli buku ini satu-satu, saya sendiri enggak beli semua, saudara. Ini amit-amit buku ini. Tapi, saudara, wih, ini keren bener, saudara. Ini membahas tentang latar belakang budaya, sejarah. Saudara, apa yang saya khotbahkan tadi, ya, itu saya baca dari sini, dari hal-hal ini. Kemudian saya simpulkan. Saudara bisa simpulkan sendiri juga, tapi kita tidak keluar dari latar belakang budayanya. Kita tidak keluar dari konteks dari nats itu berbicara, begitu. Gitu, ya. Kalau bahasa Inggris banyak, Bapak Ibu Saudara. Yang ini bagus juga. Bahasa Inggris saat ini. Zondervan Bible Commentary. Ini membantu kita untuk kita bisa mempelajari Alkitab itu secara mendalam. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau betul-betul belajar Alkitab, mempersiapkan khotbah itu butuh waktu. Butuh waktu memang. Tapi Bapak Ibu Saudara akan menemukan betapa kayanya Tuhan itu. Betapa dalamnya, betapa menariknya apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu ketika kita belajar dan mendalami Alkitab. Oke? Sebetulnya masih banyak kalau referensinya, tetapi saran saya ini aja, bahasa Indonesia ini aja yang perlu dimiliki. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Tafsiran Alkitab masa kini 1, 2, 3. Ini setidaknya 2 ini sama ini. Alkitab edisi studi. Ya, ini wajib ini. Saya kira kalau kita mau berkhotbah untuk kita bisa punya nats-nats buku-buku ini. Demikian Pak Dwi, kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, ya, terima kasih Pak Robi. Bapak Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Masih ada? Kayaknya sudah nggak ada, Pak. Jadi begini ya, Bapak Ibu Saudara bisa coba bikin khotbah seperti yang saya lakukan ini. .
Jadi nanti Bapak Ibu, eh, saya bisa kasih ini ya untuk menjadi acuan, patokan di dalam membuat khotbah. Natsnya bisa terserah, mau ambil dari mana. Atau saya beri ini aja, natsnya saya beri panduan. Atau mau kita pilih sendiri aja, Bapak Ibu. Sebab saya dapat pesan kita juga bikin tugas ya. Sebentar. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pendahuluannya ilustrasi ya. Kemudian ada ide homiletikanya. Ide homiletikanya ini kan sama dengan ini. Keyakinan Tuhan di tengah kesulitan akan menghasilkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terus kemudian ada kalimat peralihan seperti ini. Nah ini kalau Bapak Ibu Saudara bikin-bikin seperti ini, saya persilahkan nanti saya kirim ke Ibu Desi ya makalah khotbah saya ini untuk jadi contoh. Bapak Ibu Saudara bisa bikin ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ini enggak? Hari Bapak Ibu, ada yang belum jelas? Ya, sudah tidak ada Pak Robi. Ya. Jadi nanti kalau eh, membuat khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, eh, ini saya akan berikan naskah ini ya. Nanti saya akan kirim ke Ibu Desi ya. Oke, kalau begitu kita akhiri sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Oke, terima kasih Pak Robi James yang sudah menolong kita untuk lebih memahami tentang khotbah ekspositori, dan tadi juga ada contohnya yang mungkin juga lebih memudahkan kita memiliki gambaran tentang bagaimana kita menyusun khotbah ekspositori. Mungkin Bapak Ibu, saya kan juga sudah sering membuat khotbah, tapi ini menjadi pelengkap bagi kita untuk kita dapat lebih mempersiapkan khotbah dengan bertanggung jawab. Saya kira itu kita akan mengakhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Mohon dengan kasih Pak Raymond bisa memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri kuliah kita malam ini, Pak Raymond. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa pencipta dan penebus kami. Pada malam hari ini, Bapak Robi James telah memberikan kepada kami arahan bagaimana membicarakan firman Tuhan, membawakan Engkau sendiri kepada umat. Kiranya kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi kami, begitu juga kepada Pendeta Dr. John James, Robi James, dan biarlah kasih setiamu dan kasih-Mu senantiasa menjadi bagian kami semuanya. Ya Roh Suci, biarlah membimbing kami mengerti akan kehendak Bapa, apa yang harus kami sampaikan dengan cara Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Terpujilah Tuhan dan segala kebaikan-Mu. Mohon berkat bagi kami semuanya pada malam hari ini, pada waktu kami berpisah. Biarlah Engkau akan mengiringi kami semuanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin, terima kasih.